Bahkan belakangan kan ada semacam orkestrasi, ya. Tiba-tiba ada video di CCTV bahwa diduga bertemu dengan perempuan lain. Ini apa sih? jadi kayaknya ini yang Ya, makin bikin seru masalah hukum karena kebanyakan dramanya, kayak telenovela, kayak drama ya. Korea. Ya hukum aja, nggak usah digabung-gabung dengan telenovela, jangan dibuat drama-drama macam-macam gitu. Itu urusan yang lain, ketemu dengan perempuan di macam-macam itu apa sih harus? Pak Heru, kalau kita bicara tadi kembali tentang terorisme dan ini kan seringkali dikaitkan dengan identitas tertentu, Pak Heru. Dan apa namanya cilakanya kalau tanda kutip begitu ini dengan agama gitu ya, Pak ya. Ya, ya, Dan ya, ya. dikaitkan dengan agama tertentu dan biasanya karena Indonesia ini Muslim dikaitkan dengan Islam gitu ya. Nah, menurut saya ini jadi menarik, Pak, karena di level global, di level dunia justru sudah mulai terjadi koreksi ya. Ya, Amerika misalnya mengatakan, dubesnya mengatakan dan juga waktu Barack Obama menjadi presiden bahwa terorisme tidak ada kaitan dengan Islam, Islam nggak ada ya, kaitan dengan terorisme. Jadi ya. sudah mulai ada upaya-upaya koreksi ya pada pandangan-pandangan sebelumnya. Tapi justru saya melihat di Indonesia ini terjadi involusi, Pak, terjadi kemunduran. Justru ada upaya-upaya pengaitan ya terorisme dengan agama tertentu yang Ya, tadi malah merupakan agama mayoritas. Kan jadi kontradiktif nih, Pak ya, tendensi di level global ya. yang mulai positif menurut saya mulai proporsional, terorisme is terrorism, tidak dikait-kaitkan dengan agama, malah di Indonesia terjadi kebalikannya. Dari apa yang pernah Pak Heru research atau amati, ini kenapa ya Pak? Indonesia jadi beda sendiri nih, jadi berubah gitu Pak. Iya, makasih Bang Arif. Memang ya kalau kita lihat memang benar kata Bang Arif tadi ya. Dalam banyak kasus serangan bersenjata di Amerika Serikat ketika pelakunya seorang kulit putih. Katakanlah kasus, saya juga mencatat kasus di Las Vegas ketika ada serangan bersenjata di satu orang namanya Stephen Paddock. Dia menembak secara massal, 59 orang tewas dalam konser musik di Las Vegas. Apakah disebut sebagai teroris ya oleh FBI atau oleh penegak hukum di sana? Tidak, disebut sebagai massive shooter. Massive shooter adalah penembak massal atau sebagai mass shooter, penembak massal ya. Juga sama dalam kasus Brenton Tarrant yang dia seorang orang Australia yang kemudian melakukan penembakan massal di 2 masjid di Christchurch, New Zealand pada tahun 2019, pada tanggal 15 Maret 2019. Saya masih ingat itu. Apakah mass media menyebut sebagai teroris? Tidak. Sama disebut sebagai massive attack, massive shooter, atau mass killer, massive killing, segala macam seperti itu. Enggak disebut seperti itu. Coba kalau pelakunya seorang yang berwajah ke Arab-Araban, berwajah ala Timur Tengah, namanya katakanlah Ahmad, namanya Muhammad, Abdul Sapa, langsung lahir label teroris. Ini yang memang buat saya tidak adil. Karena orang sudah diberikan tadi label atau diberikan tadi istilahnya dianggap salah, dianggap teroris walaupun belum terbukti unsur kebersalahannya hanya gara-gara ciri-ciri fisiknya, gara-gara namanya, gara-gara asosiasinya secara budaya, kultur, dan agama tertentu. Jadi itu yang betul kata pengamatan Bang Arif bahwa seringkali kita nggak bisa memungkiri memang ada kelompok-kelompok dalam agama Islam mungkin memang dia sumbu pendek dan mudah apa ya, dia mengkaji ajaran yang kurang tepat, kurang sempurna. Namun itu hanya itu sangat minimalis, sangat minoritas sekali dalam umat yang banyak ini. Di Indonesia pun itu tidak banyak ya. Bayangkan kita negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, jadi memang ini hotspot memang kalau bicara masalah muslim dan Islam di Indonesia, hotspot. Namun kalau menggeneralisasi seolah-olah terorisme itu hanya dilakukan oleh kelompok Islam, itu juga tidak fair. Karena di luar negeri pelakunya pun bervariasi, hanya tidak disebut label sebagai teroris. Contoh lain adalah Anders Breivik, seorang di Norwegia, di Oslo ya, beberapa tahun lalu, ini seorang pemuda ultranasionalis Norwegia, Anders Breivik, seorang ultranasionalis yang dia sangat ya, nasionalisnya lebih over ya, dia ultranasionalis, benci dengan imigran, benci dengan orang-orang yang non-kulit putih, dan dianggap imigran itu menjajah negara dia. Akhirnya dia melakukan pembantaian massal di Oslo, Norwegia. Kemudian dia tidak dihukum mati karena di Eropa sudah menghukum mati ya, untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Namun juga tidak disebut sebagai teroris. Tidak disebut sebagai teroris.
Saya membayangkan kalau Anders Breivik ini orang Timur Tengah, namanya nama-nama berbau Islam, langsung kasih label teroris. Jadi itu memang ketidakadilan dalam tidak hanya di level penegak hukum, namun juga di level media dan pembuat opini pun nggak seimbang ya, Bang Arif ya. Dan Indonesia saya katakan jadi hotspot tadi karena itu ya, karena ya kita memang kaum muslimin terbesar sedunia, jumlah paling banyak sedunia, juga kita masyarakat yang memang apa ya, kalau bisa dikatakan ya ini kita banci sosmed mungkin bahasa ini, sangat gemar dengan informasi, walaupun dia mungkin bukan informasi yang sifatnya akurat. Kita mudah termakan hoax, termakan fake news, termakan opini yang sifatnya tergiring disampaikan oleh seorang influencer ataupun buzzer tertentu, walaupun belum tentu betul. Jadi memang nggak usah dalam masalah terorisme, mungkin dalam isu-isu yang sederhana, jangan kemarin kan disoroti bahwa netizen itu paling galak ya, semua dikomentarin. Karena kita mungkin kita paling mungkin salah satu bangsa yang paling gatel dengan sosial media atau dengan teknologi informasi. Mungkin kita pengguna WhatsApp mungkin termasuk yang paling banyak sedunia, pengguna Instagram paling banyak, pengguna Facebook paling banyak, di antara yang paling minimal top 5, top 4 lah di dunia. Dan nggak sekedar banyak, tapi juga aktif kan. Apalagi masa pandemik, orang kerjaannya berkurang, harusnya kerjaannya offline jadi online, akhirnya ya dia karena kebanyakan nganggur, dia kebanyakan main di sosmed, dan dia masalah yang tidak menyaring pula informasinya ya. Apa yang orang ambil langsung dia kunyah, walaupun nggak semua betul. Nah ini yang berbahaya saya kira nih untuk kemaslahatan bangsa ke depan, demikian. Ya, baik Pak Heru, saya ingin sedikit bergeser masih dalam konteks terorisme. Tadi kalau nggak salah Pak Heru juga sempat menyebutkan waktu kita bahas HAM, bagaimana HAM itu diterapkan atau bagaimana terorisme itu dilihat, itu menjadi berbeda di tiap negara, bahkan di satu negara pun berbeda antara satu rejim pemerintahan ke rejim pemerintahan yang lain. Nah, saya ingin menyoroti ini, Pak. Beberapa orang yang awam kemudian membanding-bandingkan. Kenapa ya keramaian dan kegaduhan yang belakangan terjadi yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme itu kok munculnya sekarang? Artinya di masa-masa yang lalu tuh kita bahkan sudah lupa ya, bukan lupa, artinya tidak sering mendengar terorisme, apalagi kata radikal dan lain-lain. Kenapa menjadi spesifik betul ya? Nampaknya Indonesia menjadi jauh lebih tidak aman, Indonesia menjadi jauh lebih mengerikan begitu ya. Ini kan saya ngebayangin kalau orang luar, Pak Heru ya, kalau orang di luar negeri ini ngelihat nih, kenapa Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini jadi begitu seru dengan radikalisme, terorisme, ekstremisme. Kalau Pak Heru sebagai orang yang mengamati terorisme dan HAM ini gimana Pak? Betul, pengamatan Bang Arif ini sangat cermat ya. Sebenarnya kejahatan terorisme itu nggak cuma tahun ini, ya. Bahkan sejak zaman Orde Baru, kebetulan saya Orde Baru sudah kuliah zaman Orde Baru ya. Dan saya mengamati juga, mungkin kasus paling monumental dulu ada pemboman Candi Borobudur tahun 86, kalau Bang Arif ingat ya. Kemudian ada bom di bis Pemudi Express begitu. Kemudian ada bom di Kedubes di mobil Dubes Filipina tahun 2000. Lalu ada bom di JW Marriott yang pertama tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004 di depan Australian Embassy di Ratna Said pada tahun 2004. Juga bom di Atrium Senen di Makassar. Itu sudah lama. Jadi setiap periode pemerintahan mengalami zamannya Bung Karno ada penembakan Istana Negara, penembakan mobil beliau, juga ada zaman Pak Harto juga ada kasus bom di Borobudur, zamannya Pak Habibie, Gus Dur, SBY juga banyak gitu. Tapi memang label tersebut belum muncul ya Bang Arif ya. Label radikal, ekstremis, teroris itu tidak muncul. Karena memang kalau saya perhatikan memang belum, karena sekarang masyarakat kan dulu masyarakat belum terpolarisasi dalam dua kelompok, karena sekarang ini kan menjadi seru karena ada tambahan, ada bonus terjadi polarisasi. Ada masyarakat terbelah dalam dua kelompok yang katakanlah pro dengan si A atau pro dengan si B. Artinya ketika kelompok si pro dengan si A itu kemudian dia ingin menyatakan ketidaksukaannya kepada kelompok B, dia cukup memberikan label, oh dia teroris. Oh dia tidak suka dengan program ini, berarti teroris dia. Kalau dia bertentangan dengan negara, berarti dia teroris, berarti dia radikal. Padahal harusnya cukup dibilang oposisi saja. Bilangannya oposisi, kenapa dibilang teroris? Karena itu label yang kejam, label itu yang tidak bertanggung jawab.
Karena terorisme itu juga harus dibuktikan, harus ada kegiatan-kegiatannya yang memenuhi syarat, ada Undang-Undang 5 tahun 2018, Undang-Undang 15 tahun 2003. Jangan orang hanya gara-gara dia punya pandangan yang kritis, punya pandangan yang berbeda, hanya pandangan yang mungkin anti mainstream dan dia tidak melanggar hukum apapun, dia lantas dianggap dikasih label teroris. Menurut saya itu cukup kasih label oposisi saja. Ini kan biasa di semua negara juga sama. Ya. Bayangkan Bang Arief, Donald Trump itu kan dikasih mungkin sama oposisi dibilang label apa bodoh, stupid, bodoh, mungkin presiden dungu. Itu hampir setiap hari. Apakah Trump menangkap orang yang mengkritik dia? Enggak kan? Paling cuma marah doang di Twitter. Marah di Twitter. Iya. Iya. Atau Pak SBY sama. Pak SBY pun zaman beliau jadi presiden, banyak kritik kepada dia. Cuma beliau cuma bilang, ya saya prihatin gitu. Saya prihatin. Memang tidak ada upaya untuk menangkap atau mengkriminalisir orang-orang yang dianggap menghina beliau. Zaman sekarang kan berbeda. Karena sudah mungkin terjadi terpolarisasi, terutama sejak pemilu kada DKI, itu udah terpolarisasi. Pemilu kada DKI, kemudian Pilpres membuat kelompok itu terbelah, dua kelompok masyarakat terbelah, pro si A atau pro si B. Akhirnya yang sedang di atas angin dan dia tidak suka dengan kelompok si B, ya sudah kasih label radikal saja. Atau kalau dia nggak setuju, dia kritis, dianggap radikal, dianggap teroris. Padahal itu suatu label yang tak bertanggung jawab, asli tidak bertanggung jawab ya. Jadi itu yang saya kira termasuk ada ormas yang dibubarkan ya Bang Arief. Ya kita tahu ormas apa. Itu sudah sejak dulu pun ada ormas tersebut. Sudah ada sejak tahun 80-an barangkali sudah ada ormas tersebut. Namun presiden-presiden tidak membubarkan ormas tersebut. Padahal mungkin kalau dianggap ini bertentangan dengan Pancasila mungkin sejak lama bertentangan ya. Tapi apakah harus dibubarkan? Apakah proses pembubaran juga cenderung politis ya. Saya bukan pendukung dan pembela ormas tersebut ya. Cuma saya orang HAM ya, saya harus bicara keadilan dan harus bicara hukum dan HAM dengan fair. Sama seperti saya bukan komunis, namun saya juga tidak suka orang yang dianggap komunis lantas dikriminalkan dan mengalami kematian perdata. Kita harus menghargai orang-orang yang dia bukan bagian dari PKI, hanya mungkin ada keluarga terlibat sebagai PKI, namun jangan juga dia dikasih label komunis hanya gara-gara dia keluarga ada yang PKI. Ini kan mengalami kematian perdata. Sekarang tinggal berbeda dimensi. Label komunis sudah tidak ada atau berkurang, diganti label radikal teroris tanpa perlu vonis hakim, tapi vonis dari buzzer dan influencer. Itu yang menyedihkan terus terang karena ini mengganggu proses penegakan hukum, mengganggu keadilan, dan mengganggu kepastian hukum di negara ini. Dan memang ini semakin parah karena masa kita terbelah sejak mungkin pemilu kada DKI dan juga Pilpres 2 kali yang membuat orang semakin terbelah itu ya. Demikian, Abang Arief. Ya, Pak Heru, berarti kalau kita coba simplifikasi, kalau misalnya disimpulkan Pak, beberapa tahun terakhir ini terjadi politisasi terorisme misalnya, kalau kita gunakan istilah itu, jadi terorisme itu dipolitisir, menurut Pak Heru tepat nggak Pak? Saya suka dengan istilah tersebut, Bang Arief. Jadi memang ada terorisme yang betul-betul terorisme, itu kita akui ada. Namun juga ada terorisme yang sifatnya abal-abal, alias itu cenderung label yang disematkan, tapi tanpa ada pertanggungjawaban hukum yang jelas, tidak ada delik yang jelas, hanya berupa sangkaan yang penuh dengan opini dan syarat kepentingan politik. Itu jadi ada kedua-duanya memang. Jadi ada politisasi kata istilah radikal, politisasi istilah ekstremis, juga politisasi istilah terorisme tersebut ya. Hanya untuk buat saya sih ya kalau orang tidak setuju dengan negara atau dengan kekuasaan kasih label oposisi saja, oposisi. Kecuali kalau tindakan dia memang membahayakan, melanggar hukum, memang ya ditangkap saja, dia proses hukum, namun jangan dikasih label kalau dia tidak memenuhi delik tersebut gitu ya. Karena itu mencederai kita sebagai negara hukum di Indonesia seperti itu. Ya, Pak Heru, saya mohon izin geser sedikit Pak agak mundur ke kilometer 50 Pak. Karena ini kan bagaimanapun sangat-sangat terkait dan banyak orang melihatnya sebagai satu kesatuan nih, kasusnya Pak Munarman, Habib Rizik dan juga kilometer 50. Kalau kita lihat kasus kilometer 50 kan sampai sekarang tidak tuntas ya Pak. Sejak awal bahkan ketika Komnas HAM melansir final reportnya orang sudah skeptis sebenarnya.
Karena orang merasa nih Komnas HAM mengambil jalan aman, kompromi. Artinya tidak Ya, ingin terlalu mengecewakan katakan pihak keluarga, tapi juga tidak ingin bermusuhan dengan kepolisian. Sehingga ya, kasusnya dibagi dua, Pak ya. Kalau Pak Her kan pasti mengikuti. Dua yang tewas pertama dianggap ini hasil apa gara-gara tembak menembak dengan ya, petugas, sementara empat yang lain yang ada dalam mobil itu ini unlawful killing. ya, Nah, sudahlah dianggap ini merupakan apa rekomendasi kompromi. Ternyata kita juga tidak melihat penyelesaian dari kepolisian. Bahkan publik disuguhi apa drama yang bagi sebagian orang nggak lucu ya. Dari tiga orang dia yang dinyatakan tersangka, ya satu orang Januari sudah tewas gitu ya ya, karena kecelakaan tunggal. Tapi baru diumumkan Maret gitu Pak. ya, ya, Jadi ya, orang jadi bertanya-tanya. ya. Nah, kalau Pak Heru melihat Pak, termasuk dari sorotan dunia internasional dan lain-lain, ini akan berujung kemana ya Pak? Kira-kira kasus Ya, kilometer 50? Karena ini kan cacat besar ya dalam upaya penegakan ya. HAM di Indonesia. Ya, makasih Bang Arif. Ini juga satu PR yang mungkin sekaligus jadi apa ya, kerikil bagi polisi ya. Katanya juga bagi penegak hukum dan juga karena ada oknum non polisi juga dalam kasus tersebut yang sampai sekarang tidak terungkap. Ya. Jadi karena dalam laporan Komnas HAM pun ada mobil misterius, dua mobil misterius yang nggak tahu siapa yang punya, kalau nggak salah Land Cruiser. Besar nggak Mhm. diungkapkan oleh Komnas HAM, itu siapa, nggak jelas. Ya. Dan juga yang jelas, emang betul kata Bang Arif, bahwa Komnas HAM mengambil jalan tengah. Tidak, karena bagaimanapun dia bagian dari penyelenggara negara, dia bagian dari pemerintahan sebagai Komnas HAM, di selain juga mereka para aktivis HAM, jadi akhirnya mengambil posisi yang pertengahan. Tapi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Komnas bahwa telah terjadi unlawful killing, alias pembunuhan yang melanggar hukum, alias ataupun extrajudicial killing, pembunuhan yang di luar mandat dari pengadilan. Karena ada Mhm. pembunuhan diperbolehkan, misalnya orang divonis mati, Algojo menembak mati, itu bagian dari katakan lawful killing ya. Cuma kalau ini dibunuh oleh aparat tanpa perintah pengadilan, tanpa ada, mereka juga bukan tersangka, mereka bukan terdakwa, mereka bukan terpidana, mereka hanya mengawal mungkin orang yang mereka hormati, mereka mengawal, kemudian sampai dibunuh, ini jelas terjadi unlawful killing ataupun extrajudicial killing. Ini tanpa keraguan saya katakan seperti itu. Dan kita sekarang masalahnya harus jelas proses hukum. Sekarang kan tidak jelas. Sudah berlangsung ya hari ini tanggal 29 April. Oh, tanggal 30 April. Mhm. Sudah 5 bulan, hampir 5 bulan ya Bang Arif. Namun sampai sekarang belum ditentukan siapa tersangkanya. belum ada siapa terduganya. Memang terlapor ada, baru level terlapor saja. Mhm. Belum ada Mhm. proses hukumnya bagi para oknum. Saya bilang oknum karena nggak semua polisi. Karena berlaporan Komnas HAM pun ada aktor-aktor non polisi. Kita nggak tahu siapa. Nah, ini harus Mhm. ditelusuri oleh Komnas HAM. Karena saya meyakini ada unsur pelanggaran HAM berat di situ. Pelanggaran berat itu kan ada unsur dalam bentuk kejahatan kepada kemanusiaan alias crimes against humanity. Karena ada unsur sistematis. Sistematisnya itu bisa dikatakan terlihat karena itu rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi ada unsur sistematis, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Dan itu ranahnya Komnas HAM. Makanya tapi Komnas belum melaksanakan penyelidikan yang sifatnya untuk pelanggaran HAM berat. Baru sekedar penyelidikan yang sifatnya penyelidikan biasa sampai lahir kesimpulan ini unlawful killing untuk 4 orang, yang 2 lagi dianggap terbunuh dalam kontak senjata, maka dianggap kematian wajar, yang 4 dianggap unlawful. Apapun temuan Komnas HAM, tetap ini sifatnya extrajudicial, maka harus ada proses hukum yang adil. Bagaimanapun mereka adalah warga negara dan mereka bukan terpidana, bukan terdakwa, bukan tersangka, bukan juga target operasi. Kenapa harus dibunuh? Mhm. Apalagi yang Ya. menyedihkan Bang Arif, mungkin 2 bulan lalu ya, yang 4 orang tewas ini bahkan dianggap sebagai tersangka. Ini kan menyakitkan. Saya seorang pembela hak korban. Bagaimana perasaan ibunya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, anaknya yang sudah ditembak mati, dibunuh, dikasih label tersangka pula. Alias dia Mhm. udah mati pun dia masih dipersalahkan. Sementara Ya. yang menembak matinya belum juga dianggap sebagai tersangka, hanya judul terlapor saja sampai hari ini. Ini yang buat saya Mhm. ini satu kenyataan yang menyedihkan untuk suatu negara hukum di Indonesia. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan keadilan tetap ada di negara ini ya. Jangan karena juga termasuk pertanggungjawaban pidananya. Orang yang bertanggung jawab harusnya juga karena Kapolda pernah diberhentikannya gara-gara membiarkan kerumunan ya. Ya. Namun Kapolda yang sama tetap masih bisa
menjabat, bahkan orang-orang muda masih tidak juga dicopot. Minimal kalau tidak ada tindakan hukum seperti pengadilan, awalnya mungkin perlu ada pembebasan tugasan, dibebas tugaskan bentuk pertanggungjawaban hukum. Ini kan tidak juga ya. Jadi kita menghargai kinerja polisi lah sebagai penjaga keamanan, kita hormati, namun juga please deh. Nah, ini negara hukum ya. Jangan ada orang yang istilahnya bahasanya adalah orang-orang yang punya kekebalan hukum, orang yang nggak bisa dipidana, orang-orang yang impunity, orang-orang yang tidak bisa dipidana, yang gara-gara dia mungkin quote by quote dilindungi oleh suatu kekuasaan atau kelompok tertentu. Ini yang tidak sehat ya. Sampai kapanpun ini membuat negara kita setback dalam hal penegakan hukumnya. Seperti mungkin masa Orde Baru pun Orde Lama ya. Kita kan nggak ingin seperti itu. Kita sudah senang lah ada reformasi membawa perubahan banyak, tapi ya jangan kembali ke zaman dulu lagi dong. Ini perbedaannya hanya beda aktor aja, cuma perilakunya sama. Ini parah betul. Iya. Pak Heru, tadi kita menyebut-nyebut namanya faktor Komnas HAM ya sebagai satu aktor penting dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Tapi yang menarik adalah Pak, tadi Pak Heru sudah menyinggung dalam kasus KKB di Papua itu butuh proses yang sangat panjang sampai pemerintah menyatakan sebagai organisasi teroris ya Pak ya. Itu pun tarik ulurnya luar biasa, dan itu pun setelah satu orang jenderal ya perwira tinggi tertembak mati. Ya, baru bisa tuh disebut. Nah, yang menarik Pak, sudah seperti itu ternyata Komnas HAM kembali bersuara Pak ya, menyatakan bahwa itu tidak tepat, dan itu justru tadi Pak Heru sudah katakan itu akan mempengaruhi proses perdamaian. Pada saat yang sama bahkan saya baru membaca Gubernur Papua pun minta agar itu dievaluasi pemberian status sebagai teroris ini. Nah, kalau Pak Heru nih yang saya yakin juga mengamati KKB, ini seberapa setuju Pak Heru dengan penerapan pemberian label teroris itu? Apakah sudah memenuhi unsur-unsur itu? Dan gimana pendapat Pak Heru tentang Komnas HAM nih, yang harusnya justru menjunjung tinggi HAM ya, ini malah nggak setuju tentang penerapan label itu, Pak Heru? Makasih Bang Arief, pertanyaannya bagus sekali ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, telah terpenuhi syarat sebagai teroris, sebagai KKB sudah terpenuhi syaratnya. Karena saya juga mengkaji itu untuk disertasi saya, telah terpenuhi syaratnya. Karena walaupun begitu banyak unsur-unsur terorisme dan setiap negara beda, namun ada 4 unsur umum yang harus ada dalam setiap tindakan itu. Pertama adalah motifnya politik. Kemudian ada kekerasan, ada korban warga sipil, ada teror dan ancaman. Dan itu sudah terpenuhi pada kasus KKB ataupun KKSB. Jadi saya nggak ada keraguan itu terorisme. Itu terorisme, nggak ada keraguan saya masalah itu. Namun juga tidak harus semua itu dihadapi dengan pendekatan keamanan saja, juga perlu pendekatan kesejahteraan. Nah, tapi jangan juga menghilangkan unsur terorismenya, jangan juga menghilangkan mereka sebagai teroris. Saya merasa ini tidak fair. Karena di tempat lain mudah dikasih label teroris. Di Poso, di Aceh, di mana dikasih label teroris. Sementara di Papua begitu sulit kasih label sih, ya kasih label saja karena syarat terpenuhi. Hanya memang tidak harus semata-mata pendekatannya keamanan, tapi represif, perlu pendekatan yang non represif juga, pendekatan mungkin kesejahteraan. Karena problem Papua kan ya masalah kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan. Iya itu betul, namun juga bukan berarti tidak ada terorisme. Saya kira itu tidak fair juga ya. Tidak adil untuk orang-orang yang dikasih label teroris, karena mereka juga punya problem kesejahteraan yang sama. Kan intinya orang jadi teroris itu kan tidak serta-merta ya Bang Arief ya. Ada proses panjang jadi teroris itu. Ada kemarahan, ada merasa dia teralienasi, dia disingkirkan, dia ada kemarahan. Dan dia juga mungkin sebagian karena miskin juga, atau sebagian karena kurang berpendidikan. Jadi sebenarnya sama aja di mana-mana, ada problem kesejahteraan juga problem kemarahan, ada problem politik, problem ideologi, semua ada. Jadi sebenarnya saya nggak ada keraguan itu terorisme di KKB itu. Namun juga jangan melupakan pendekatan kesejahteraan. Jadi saya kira harus berimbang lah, harus berimbang. Namun kalau hanya disebut kriminal bersenjata, jadi terus gimana kita nggak menghargai hak para korban juga. Bayangkan ada sekolah-sekolah yang dibakar, ada guru yang dibunuh, ada bahkan setelah Kabinda tewas seorang bintang 1 tewas baru disebut teroris. Saya kira sudah terlambat, namun lebih terlambat daripada tidak sama sekali ya. Jadi itu
sudah terpenuhi unsur terorismenya, namun jangan lupakan problem kesejahteraan yang begitu saja sih, as simple as that. Dan saya Baik. menghargai Komnas HAM sih, namun juga Komnas juga harus melihat juga bahwa yang jadi korban bukan hanya masyarakat, yang jadi korban juga bukan hanya KKB, tapi juga ada orang-orang yang nggak berdosa, ya warga sipil, guru-guru, juga termasuk pendatang ya. Banyak pendatang yang non Papua yang jadi korban juga dari kekerasan KKB. Masa kita nggak, bahkan ada penyanderaan yang berlangsung 2 tahun lalu ya, para pekerja di PT Konstruksi di mana Istaka Karya kalau tidak salah, jadi itu pun korban kekerasan juga. Masa kita tidak, juga ada satu kota di sana yang juga pendatangnya juga dihabisi gitu ya. Ini pun juga bagian dari terorisme. Masa bukan terorisme? Hanya memang mendekati tidak hanya pendekatan keamanan belaka, tapi juga pendekatan kesejahteraan. Itu aja sebenarnya, as simple as that. Jadi Komnas pun harus fair juga ya. Juga termasuk Bang Arief, yang harus fair juga adalah, saya pun mengatakan pemerintah pun juga tidak selalu baik di sana. Juga harus kita akui ya. Kadang-kadang telah terjadi juga namanya state terrorism, terorisme negara. Memang ada. Jadi kita harus adil juga, KKB teroris. Tapi ada sebagian oknum negara yang memang melakukan kayak teroris juga. Dan itu dalam hasanah keilmuan ada istilah state terrorism, terorisme negara. Mungkin kalau Bang Arief ingat kasus Myanmar. Itu contoh paling baik dari negara yang jadi teroris. Sebelum dia menggulingkan Aung San Suu Kyi, dia sudah menyikat, membatasi, dan membantai orang-orang minoritas. Nggak hanya orang Rohingya yang etnis minoritas Muslim, juga ada orang-orang Shan, orang Chin, Kachin, orang-orang non-Burmis. Jadi yang negara sudah menjadi teroris bagi warganya. Nah, kita juga di Papua sebagian oknum, sama kata oknum, dia seperti itu. Jadi ada oknum-oknum, saya kira, karena itu bukan bagian dari kebijakan, saya yakin, cuma ada mungkin exaggerate, berlebihan, uncontrollable, yang melakukan tindakan alat teroris kepada warga sipil. Nah, jadi sebenarnya sama-sama teroris, hanya mungkin karena istilah state terrorism itu kurang populer, jadi yang lebih berkembang pelakunya adalah warga sipil. Jadi sebenarnya negara pun, lalu oknum negara juga punya ciri-ciri sebagai teroris juga. Jadi sama-sama saja, kita harus akui juga gitu. Dalam hasil keilmuan juga sama-sama itu ada istilah kejahatan negara ataupun terorisme negara itu ada juga. Baik. Pak Heru, terakhir, dengan apa kondisi yang tadi sudah kita bahas Pak, dari mulai kasus penangkapan Munarman, kemudian Habib Rizik Syihab, FPI, dan kemudian juga KKB di Papua. Secara keseluruhan, sebagai orang yang selama ini cukup banyak mengamati Pak, dan juga melakukan penelitian terkait dengan HAM, terorisme, dan penegakan hukum, apa catatan Pak Heru mengenai kondisi penegakan HAM dan hukum kita Pak di periode pertama dan kedua pemerintahan Pak Jokowi? Iya. Makasih Bang Arief, ini pertanyaan sulit. Cuma saya bisa jawab sih. Artinya ada hal-hal yang, kalau saya mungkin untuk pembangunan infrastruktur, ya kita angkat jempol ya. Angkat jempol dengan keterhubungan Indonesia semakin terhubung ya. Untuk pembangunan ekonomi terhubung, sarana fisik, jalan tol, pelabuhan, bandara, banyak yang dibangun. Namun juga ada nilai minus juga, yaitu angka tipikor kita semakin naik. Menguatnya dulu kalau mungkin korupsi itu berpusat di istana, zaman-zaman dulu di istana, sekarang berpusat di oligarki. Bahkan ada banyak tokoh-tokoh parpol yang terseret korupsi, bahkan jadi pelaku korupsi. Menteri-menteri dicopot karena jadi koruptor. Itu satu contoh buruk mungkin 2 periode ini ya. Juga catatan lain adalah Undang-Undang ITE yang juga jadi buat saya ini jadi senjata untuk memberangus orang-orang yang kritis, orang-orang yang kritis dengan kekuasaan. Harusnya kan ITE itu ya memang pasal 27, pasal 28 sering digunakan. Jadi harusnya digunakan untuk orang-orang yang untuk mengontrol lisannya atau mengontrol tulisannya dalam konteks yang tepat, tapi sekarang justru untuk memberangus orang-orang yang dianggap kritis dengan kekuasaan. Ini saya kira kurang tepat ya. Jadi kalau untuk iklim kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, berekspresi, ini kita mengalami kemunduran. Tapi kalau untuk pembangunan fisik, memang banyak peningkatan fisik. Kemudian, untuk masalah kebebasan berekspresi, beropini, berserikat, berkumpul, apalagi diperlukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya angkat jempol sekaligus turunkan jempol 2. Kan jempol karena itu undang-undang paling cepat jadi di Indonesia. Dengan yang merubah sekitar 89 undang-undang dirubah hanya dalam waktu sekitar 6 bulan saja, itu prestasi buat DPR. Namun cacatnya banyak juga, terutama untuk para pekerja.
para pekerja hak-haknya semakin tereduksi ya, semakin tereduksi. Yang ini yang juga tidak kita inginkan. Artinya kita memang tahu bahwa itu kepentingannya bagus untuk mengundang investor, menciptakan kemudahan berusaha untuk ease of doing business, oke. Cuma jangan juga mengorbankan hak-hak para pekerja dan hak-hak yang lainnya. Ini harus diseimbangkan. Ini kan sudah jadi undang-undang begitu cepat, dalam waktu singkat, dalam masa pandemik, berkali-kali rapat, kemudian juga PP-nya pun jadi dengan begitu cepat peraturan pemerintah. Luar biasa ini. Kalau banyak undang-undang yang sekarang belum punya PP, walaupun sudah dimandatkan, sampai sekarang belum punya. Ini undang-undang diketok oleh Oktober, sekarang sudah jadi sekian puluh PP. Ini luar biasa. Namun sebagian ternyata mungkin tidak cocok juga diterapkannya. Jadi itu Bang Arief, karena pertama catatannya tadi itu pembangunan fisik oke, transportasi oke, kemudian tapi ya minusnya itulah masalah kebebasan berekspresi, kebebasan beropini, kemudian kebebasan juga termasuk kebebasan akademik juga. Kebebasan akademik. Banyak kampus-kampus sekarang orang nggak berani bicara secara vokal Bang Arief. Khawatir nanti susah berkarir karena ada beberapa kasus rektor, dosen, dekan dicopotnya gara-gara mungkin terlalu kritis dan sebagainya. Itu ya saya kira juga kurang bagus saat ini. Kebebasan berekspresi, kebebasan berakademik, kemudian undang-undang ITE, lalu juga termasuk dari Tipikor, menguatnya tindak pidana korupsi. Ini harusnya bahkan skor kita kan menurut Transparency International juga turun ya. Asalnya 40 jadi 37. Artinya kita semakin quote by quote semakin korup. Dan juga ada skor dari Freedom House atau lembaga yang mengkaji indeks demokrasi di dunia. Jadi indeks kita pun semakin turun. Kita disebut masuk kategori sebagai flawed demokrasi. Demokrasi yang sifatnya cacat bukan flawed ya. Kita semakin turun, demokrasi turun, skor demokrasi turun, skor korupsi juga semakin turun. Ini yang kita sedihkan ya. Kalau dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan, oke, tapi sepertinya belum terlalu juga, apalagi sekarang masa pandemik ya. Jadi ya itu mungkin catatan saya ya, melihat penegakan hukum selama ini. Demikian Bang Arief. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru atas ngobrol-ngobrol kita yang seru ini. Semoga Pak Heru tetap sehat dan semoga obrolan kita ini bisa juga diambil insight-nya oleh para viewers kita. Sekali terima kasih Pak Heru. Sama-sama Bang Arief, makasih kesempatannya. Baik, guys, itu dia tadi obrolan seru gue dengan Pak Heru Susetio, seorang pakar hukum dan juga advokat dari hak asasi manusia. Gue yakin banyak banget yang kita dapat dan gue nggak mau nyimpulin ya. Silahkan lo buat kesimpulan lo sendiri. Gue cuma mau ngingetin, apapun yang lo lihat di sekitar lo, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lo, punya gue dan punya kita semua. Itu aja. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Bang Arief. Ya.